Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Lis, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Rizal. ya alhamdulillah. Bu Lis, bagaimana kabarnya? Sehat, Bu Lis? Alhamdulillah, Pak. Gimana Pak Alhamdulillah. Rizal juga sehat, Pak? Alhamdulillah, Bu. Saya dalam keadaan baik. Mudah-mudahan Bu kita semua diberikan kesehatan Bu ya semuanya selamanya. Amin ya Allah Amin ya rabbal Allah. alamin. Amin. Iya gini Bu, mungkin sebelum memulai coaching antara Ibu dan Bu Dena ya sebagai coach, mungkin Iya betul. izinkan saya sebagai supervisor Bu untuk menyampaikan dulu rambu-rambu dari tahapan pra-supervisi, kemudian nanti Ibu melakukan observasinya, dan yang terakhir mungkin pasca supervisi akan ada diskusi kembali gitu. Nah, yang pertama Bu, tentunya nanti saya akan menilai pada saat Ibu melakukan coaching dengan Ibu Dena. Nah, mungkin sekarang masuk dulu tahapan pra-supervisi. Tentunya yang ingin saya tanyakan yang pertama, kira-kira Bu, kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan dalam coaching kali ini, Bu? Baik, terima kasih Pak Rizal. Mudah-mudahan untuk coaching malam hari ini kita bisa diberikan kelancaran. Adapun untuk pertanyaan pertama ini, insya Allah saya ingin menguasai ketiga kompetensi inti coaching gitu ya, seperti Mhm, kehadiran penuh, presence, kemudian mhm. mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, iya baik, Bu. Jadi, Bu Lis itu akan menggali kompetensi coaching yaitu 3 kompetensi tadi ya. Nah, baik, bagus sekali itu, Bu. Mungkin pertanyaan selanjutnya, Bu, kira-kira bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin Ibu observasi? Kalau tadi kan Ibu sampaikan kesemuanya. Nah, kalau hal ini mungkin yang spesifiknya yang mana, Bu, yang akan Nah, diobservasi? kalau untuk secara spesifiknya mungkin saya akan lebih menitik beratkan pada dua kompetensi ya Pak ya, yaitu Mhm, kompetensi mendengarkan aktif dan kompetensi untuk pertanyaan berbobot, agar bagaimana saya sebagai coach dapat mengajukan pertanyaan berbobot kepada coach saya. Nah, mhm. tentunya hal itu berkaitan erat dengan prinsip profesional seorang guru, Pak. Oh, ya, baik baik. Jadi Ibu lebih menitik beratkan ya pada bagian kompetensi, mendengarkan aktif dan pertanyaan berbobot itu kepada Bu Dena sebagai coach ya. Nah, mungkin Bu terakhir ini Bu, pertanyaan pra supervisi mungkin. Kira-kira apa indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang akan Ibu inginkan? Gitu. Nah, adapun indikator ketercapaiannya yaitu saya menginginkan coach saya dapat menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapinya, Pak. Mhm mhm. Oh iya betul Bu, betul sekali. Jadi nanti akan mencapai solusi dari apa yang, permasalahan coach Ibu, sedang rasakan gitu ya. Ya Ya, mungkin Bu, mangga untuk bisa melanjutkan ke tahapan coaching. Mungkin saya di sini sebagai supervisor nanti akan melihat dan mengamati, Ibu sebagai coach dan Bu Dena sebagai coach dalam hal pelaksanaan coaching. Mangga Ibu silakan baik Pak berkenan. Rija, terima kasih. Ya mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Dena, selamat malam. Waalaikumsalam, Bu Lis. Selamat malam. Ya, gimana kabarnya hari ini, Bu Dena? Alhamdulillah baik ya, Bu. Ibu bagaimana Alhamdulillah. kabarnya hari ini? Alhamdulillah, Bu Dena, malam hari ini saya sehat, tidak kurang sesuatu apapun. Oke, hari ini Alhamdulillah. kita akan bahas apa nih, Bu Dena? Iya nih, Bu. Eh, saya itu pengen banget ya menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di dalam kelas. Nah, secara kebetulan kan sekarang itu sekolah saya itu sudah memakai kurikulum merdeka ya Bu, dari kelas 1 sampai kelas 6. Nah, jadi kemudian kan kemarin itu saya sudah mempelajari pembelajaran berdiferensiasi nih di modul 2. Nah, jadi saya itu termotivasi gitu bagaimana cara menerapkan pembelajaran berdiferensiasi
Tapi saya masih kebingungan gitu Bu, bagaimana sih pembelajaran diferensiasi yang efektif itu? Oh, jadi Bu Dena pengen banget gitu ya tahu gimana caranya menerapkan pembelajaran berdiferensiasi yang efektif di dalam kelas. Nah, apa sih harapan Bu Dena setelah kita melakukan diskusi pada malam hari ini? Tentunya sih harapan saya itu secara utuh ya Bu ya, ingin bisa menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini yang efektif di dalam kelas. Oke, baik. Jadi Bu Dena sangat ingin menerapkan pembelajaran berdiferensiasi yang efektif di dalam kelas. Oke, kalau begitu menurut Bu Dena, pembelajaran berdiferensiasi itu apa sih? Seperti apa gitu pembelajaran berdiferensiasi itu? Kalau menurut saya, pembelajaran berdiferensiasi itu kegiatan pembelajaran yang mengakui bahwa setiap siswa itu memiliki kebutuhan dan kemampuan yang berbeda-beda. Kemudian dalam pembelajaran berdiferensiasi ini, siswa diberikan pilihan yang bervariasi dalam materi pembelajaran, metode pengajarannya juga berbeda, bisa berbeda, kemudian penilaiannya juga bisa berbeda. Nah, sehingga kita sebagai guru bisa mengcover setiap kebutuhan murid berdasarkan kebutuhannya masing-masing, begitu Bu. Oke, nah baik. Jadi Bu Dena sangat ingin menerapkan pembelajaran berdiferensiasi yang efektif di dalam kelas. Jadi kalau begitu menurut Bu Dena, motivasi apa sih yang mendorong Bu Dena untuk bisa menerapkan pembelajaran berdiferensiasi yang efektif di dalam kelas itu? Untuk motivasinya sih sebetulnya kan saya sudah sebelum mempelajari modul 2 itu saya sudah pernah scroll-scroll di YouTube, melihat guru-guru konten kreator, jadi mempelajari bagaimana sih pembelajaran diferensiasi itu, gitu. Nah, sebelum saya menerapkannya, jadi, saya juga melihat strategi-strategi yang dibuat di dalam video-video konten kreator di YouTube itu, saya lihat di sana itu saat pembelajaran terlaksana itu muridnya terlihat sangat, happy gitu ya, pembelajaran itu seperti hidup lah gitu. Eee, Kemudian dari sana saya terpancing gitu Bu, penasaran, tertantang juga, apakah saya mampu nih merancang atau juga bisa nih enggak ya saya menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini di tahun ajaran yang baru ini Bu. Oh gitu ya. Jadi Bu Dena ini sangat tertantang begitu ya ketika melihat teman-teman konten kreator, kemudian teman-teman yang sudah melakukan praktik baik dalam kegiatan pembelajaran berdiferensiasi ini sehingga Bu Dena ingin sangat menerapkan begitu ya. Nah, jadi kira-kira apa sih yang bisa Bu Dena lakukan gitu untuk mewujudkan pembelajaran berdiferensiasi yang efektif di dalam kelas? Mungkin saya bisa mengklasifikasikan aspek kebutuhan belajar murid terlebih dahulu ya Bu ya, seperti misalnya kesiapan belajar, minatnya juga, serta bakatnya, kemudian profil belajarnya juga, sehingga saya tahu gitu, strategi yang tepat itu misalnya yang seperti apa, kemudian kan ada juga strategi konten, proses, ataupun produk gitu ya, untuk memenuhi kesiapan belajar murid itu. Kemudian nanti saya akan tuangkan strategi itu di dalam modul ajar, ya gitu Bu. Oke. Nah, menarik sekali nih Bu Dena. Jadi Bu Dena akan mengklasifikasikan kebutuhan belajar murid ya, kemudian mengidentifikasinya dan mencantumkannya di dalam modul ajar ataupun RPP yang akan Bu Dena susun. Nah, kira-kira kapan nih Bu Dena akan melakukan action ini? Sepertinya secepatnya ya Bu ya, soalnya kan pekan ini tuh
MPLS nih. Sepertinya itu masa persiapan saya untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi secara efektif di minggu selanjutnya gitu. Saya juga akan sering-sering sharing dengan rekan atau juga teman yang sudah melakukan atau sudah berpengalaman belajar dengan pembelajaran berdiferensiasi, supaya di minggu depan itu, saya bisa melakukan asesmen awal. Nah, baik itu kognitif maupun non kognitif, begitu Bu. Oke, wah keren sekali Bu Dena. Bu Dena akan mempersiapkan untuk kesiapan belajar murid itu dengan menggunakan asesmen awal pembelajaran kognitif dan non kognitif. Luar biasa sekali. Nah, selain itu ada nggak yang Bu Dena butuhkan dan siapa saja nih yang bisa membantu Bu Dena dalam mewujudkan pembelajaran yang efektif di dalam kelas? Tentu saja support system saya keluarga ya Bu ya, itu yang paling utama. Kemudian di sekolah juga, di lingkungan sekolah, ada kepala sekolah, rekan-rekan sejawat, atau juga rekan saya yang di luar sekolah itu juga, mereka kan sudah banyak ya Bu ya berpengalaman mengenai pembelajaran berdiferensiasi. Nah, saya juga pasti perlu nih bantuan mereka gitu untuk bisa, menerapkan bagaimana pembelajaran diferensiasi secara efektif di kelas saya. Kemudian mungkin, dengan teman-teman CGP lain dengan saya gitu ya, nanti bisa saya ambil atau mengadopsi trik atau tips. Nah, nih gimana nih bagusnya gitu ya penerapan pembelajaran diferensiasi ini. Tuh. Wah, luar biasa sekali. Jadi Bu Dena sudah sangat memahami gitu ya pengertian dari pembelajaran berdiferensiasi dan akan memulai langkah-langkah nyata dengan melakukan identifikasi kebutuhan belajar murid melalui asesmen awal pembelajaran yaitu baik kognitif maupun non kognitif dan tentu saja akan menyusun RPP modul ajar berdasarkan kebutuhan belajar murid gitu ya. Nah, di dalam kelas dan akan dilaksanakan pada pekan ini. Oke. Bu Dena, tidak terasa kita sudah berada di penghujung sesi diskusi nih ya. Nah, satu Ya, pertanyaan terakhir deh buat Bu Dena. Dari diskusi yang sudah kita lakukan ada manfaatnya tidak buat Bu Dena? tentu saja sangat bermanfaat sekali ya Bu, terutama setelah berdiskusi dengan Bu Lis nih. Dengan sudah berdiskusi dengan Bu Lis, terjawab nih pertanyaan saya terkait bagaimana sih penerapan pembelajaran diferensiasi yang efektif itu nih. Sehingga saya itu terasa lebih plong ya Bu ya, untuk menerapkannya di minggu depan nih. Terima kasih Bu Lis. Baik, Bu Dena, saya jadi semakin penasaran nih aksi nyata yang akan Bu Dena lakukan dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi ini ya. Semoga diberi kemudahan dan kelancaran ya, Bu Dena. Terima kasih atas waktunya, Bu Dena. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sampai jumpa kembali Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, terima kasih Bu Lis dan Ibu Dena sebagai coach dan coachee. Saya haturkan apresiasi karena sangat bagus sekali, Bu Dena tadi dapat menggali maaf Bu Lis tadi dapat menggali, sebagai coach ya, eee, bagaimana meng-coaching dengan Ibu Dena sebagai coaching. Nah, izinkan, Bu Lis ya, saya sebagai supervisor untuk masuk ke dalam tahapan pasca supervisi, untuk menyampaikan apa saja yang tadi diamati dan juga beberapa pertanyaan. Bagaimana Bu Lis? Baik, mangga Pak Rijal. Ya ya. Yang pertama, apa yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang tadi diinginkan itu, Bu?
Oke. Pada saat tadi melaksanakan kegiatan coaching, saya telah melaksanakan kompetensi coaching dengan cara tentunya konsentrasi dalam hal kehadiran penuh. Kemudian saya mendengarkan secara aktif apa yang coach saya sampaikan dan yang terakhir saya mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang menggali segala potensi coach. Berikut dengan permasalahan yang dirasakan oleh coach itu sendiri, sehingga coach saya menemukan solusi yang tepat untuk menyelesaikan permasalahannya. Nah, dalam hal itu pun saya sebagai coach telah menggunakan pertanyaan dengan alur tirta, Pak, yaitu menanyakan Hmm, tujuan, kemudian mengidentifikasi masalah, kemudian menanyakan rencana aksi apa yang ingin dilakukan oleh coach, hingga menanyakan mhm. tanggung jawab hingga solusi yang telah diputuskan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapinya tersebut, Pak. Wih, baik sekali. Eee, Bu Li sepertinya sudah paham benar ya, sudah, tentang alur tirta dalam hal ini, dalam pelaksanaan di coaching ini. Kemudian Bu Lis, saya izin menyampaikan beberapa catatan hasil saya tadi observasi dan mengamati pada saat, Ibu dan Ibu Dina sedang melaksanakan, coaching. Yang pertama, saya mengapresiasi apa yang telah Ibu Lis tadi sampaikan selaku coach dan Ibu Dina pun selaku coaching. Tetapi dalam hal ini kan kepada Ibu saya mengamati bahwasanya Ibu telah melakukan coaching sesuai dengan alur tirta. Betul betul tadi yang Ibu sampaikan ya. Jadi di antaranya Ibu telah menyampaikan apa saja, di dalam alur tirta itu disampaikan, di antaranya kan menanyakan tujuan kepada coaching, kemudian mengidentifikasi permasalahannya, kemudian rencana aksi, dan yang terakhir tanggung jawab. Selain itu pun, Ibu pun telah fokus terhadap kompetensi apa yang ingin dikembangkan sesuai dengan apa yang pada saat observasi tadi disampaikan. Nah, hal ini pun, terakhir saya pun menilai bahwasanya Ibu telah dapat menggali potensi koci ya, dalam ini Bu Dena, hingga akhirnya menemukan sebuah solusi tentang atas permasalahan apa yang dihadapi oleh koci gitu, tanpa mengarahkan ataupun Ibu membuat percakapan yang terlalu melebar. Saya kira Ibu, sudah sangat bagus Bu dalam hal ini, gitu. Terima kasih, Pak. Pertanyaan terakhir Ibu, mungkin dari saya tentang kira-kira kompetensi apa lagi Bu, yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil coaching yang tadi Ibu lakukan dengan coaching? Oke, saya sangat ingin lebih mendalami lagi dan terus mempelajari tentang kompetensi menanyakan pertanyaan yang berbobot ya, Pak. Karena masih Mhm, banyak sekali hal-hal yang harus dieksplor dalam hal mengajukan pertanyaan berbobot kepada coach. mhm. Ya, iya iya betul sekali. Jadi benar sekali, jadi apa yang namanya, eee, alur tirta kemudian kompetensi itu harus dicapai dan Ibu tadi ingin memperdalam lagi, karena tidak cukup sampai di sini, hal itu akan menjadikan Ibu lebih, dalam lagi dan lebih, sempurna dalam hal melaksanakan coaching ke depannya. Baik Ibu Lis, terima kasih banyak atas waktunya, mudah-mudahan kita semua dapat diberikan kesehatan. Amin, ya Allah ya Rabbal alamin. Amin amin. Sama-sama Pak Rija, terima kasih Ya banyak atas waktunya. ya, sama-sama juga Bu, ya hatur nuhun Bu, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.